wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ilahi anta nafsi wa ridhoka maghdubi a'tini ma ba'daka wa ma ba'daka. Yang saya hormati guru kita Maulana Baizin MA, yang saya hormati bapak-bapak para jemaah Masjid Nur Iman dan masjid sekitar Masjid Nur Iman yang tidak akan disebutkan satu-satu. Pertama dan paling utama adalah pertanyaan bersyukur kepada Allah SWT karena atas perkenanan itulah kita pada pagi hari ini dapat berhimpun di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, para jemaah yang saya hormati, alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kita akan mendapatkan materi fikih ibadah dari guru kita Bapak Haji Maulana Baizin MA. Kita bersyukur sudah hadir di tengah kita dan kita doakan kiranya kita selalu sehat dan diberikan kesehatan, diberikan umur dan selalu agar dapat memberikan pencerahan kepada umat Islam khususnya dan dunia khususnya jemaah kita dan dunia jemaah yang ada di Banjarmasin ataupun perusahaan ini. Bapak Ibu sekalian yang dishormati, seperti biasa setelah materi nanti ada tanya jawab seputar fikih ibadah tersebut dan ataupun mungkin di luar itu nanti kami persilakan. Untuk itu marilah kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subuhan itu untuk waktu kami persilakan semuanya kepada guru kita Bapak Maulana Baizin MA untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana kama amata wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim bismillahi wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah falyuqatil yawma syahrihi wa sa'an nasrani wa yadil al-qulubu hayat fa innaha lasiratu maqaya fil jannah. Sadaqallahul azim. Sadaq Rasul Karim wa la ilaha illa syai'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah salat subuh di seluruh iman dan seluruh iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh kepada Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, bangunkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka satu memenuhi panggilan Allah, dan yang kedua memenuhi kewajiban kita sebagai Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Selawat dari salam mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana, Syafi'ana, Wasilina, wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan
menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, khususnya muslimin dan muslimat di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut bulan Dzulhijjah, bulan haji, bulan Quran ataupun yaitu bulan besar. Ada amalan Nabi, ada amalan Rasul, ada amalan sunnah dalam kajian ini. Yang pertama, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji ataupun orang Arab yang tidak menunaikan ibadah haji, itu disunahkan untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah. Jadi orang Arab yang menunaikan ibadah haji atau orang Ajam yang menunaikan ibadah haji itu tidak disunahkan untuk yaitu berpuasa. Kenapa? Karena mereka ini sedang memenuhi yang rukun, yang wajib, yaitu menunaikan ibadah haji, yaitu persiapan wukuf di Arafah. Nah, sekalian dari Subhanahu wa taala, disunahkan untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah. Para alim ulama fikih berpendapat dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9 hari terkiamat. Tetapi bagi yang tidak mampu boleh kurang, hanep boleh, ganjil boleh, tapi diutamakan ganjil. Kenapa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu maha ganjil, mencintai bilangan yang ganjil. 7, 5, 3. Ganjil juga boleh, tapi diutamakan yaitu apa yang ganjil, karena ganjil itu sunnah. Kalau 3 hari dimulai tanggal 7, 8, 9. Kalau 2 hari 8 dan 9, kalau 1 hari tanggal 9. Kalau tidak puasa berarti enggak. Tapi sekalian akan Subhanahu wa taala, sebagaimana masyhur dalam kajian fikih bahwasanya puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 8 itu disebut dengan puasa hari Tarwiyah. Puasa tanggal 9 disebut yaitu apa? Hari Arafah. Rasulullah bersabda, man shoma tarwiyatan, man shoma arafatan, yukaffiru sanata al-madiyah. Barang siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, yukaffiru sanata al-madiyah, menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Dosa besar tidak cukup dengan puasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Dosa besar yaitu dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatan, tidak mengulang kembali, memperbanyak istighfar, dan menutupi perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik akan menghapus daripada perbuatan yang buruk. Sahabat sekalian yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji di tahun itu, ataupun orang Arab yang tidak menunaikan ibadah haji, disunahkan untuk yaitu apa? Berpuasa di bulan Dzulhijjah. Bagi orang Ajam yang menunaikan ibadah haji atau orang Arab yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak disunahkan puasa. Kenapa? Karena baru menunaikan yang wajib, yang rukun, yaitu persiapan wukuf di Arafah. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang menunaikan ibadah haji ataupun tidak menunaikan ibadah haji, ya, dalam rangka menyambut bulan Dzulhijjah, tepat yaitu tanggal 10 di bulan Dzulhijjah yang biasa kita sebut hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, yaitu salat hari raya Idul Adha. Sebagaimana tadi dalam qadimah kami sampaikan, fasholli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Para alim ulama tafsir berpendapat salatlah kepada Tuhanmu itu adalah salat hari raya Idul
9 di bulan Dzulhijjah, yaitu subuhnya hari Arafah, dimulai disunahkan untuk mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Terus kalian akan subhanahu wa ta'ala berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri disunahkan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, itu adalah terbenamnya matahari malam hari raya sampai khatib naik mimbar. Disunahkan dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha, subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9. Seperti ini, contoh tanggal 9 ini, subuh tadi disunahkan mirip. Selepas sholat fardu ataupun sholat sunnah, disunahkan untuk mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih, tahmid sampai yaitu malam hari raya. Kemudian selepas sholat sunnah, selepas sholat fardu ataupun sholat sunnah, kemudian lepas sholat maghrib, mutawasilan, terus nyambung sampai khatib naik mimbar. Kemudian dilanjutkan tanggal 11, 12 dan 13 selepas sholat fardu ataupun selepas sholat sunnah. Terakhir adalah asar tanggal 13. Jadi terakhir asar tanggal 13, bagaimana yaitu kita sebut dengan hari tasyrik, sebagaimana yaitu terakhir menyembelih hewan kurban, yaitu sebelum asar tanggal 13. Kemudian jemaah sekalian yang subhanahu wa ta'ala sedikit mengingatkan ya, bahwasanya dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha, ya, ini disunahkan tadi satu mengumandangkan takbir, kemudian yang berikutnya itu adalah mandi sunnah untuk sholat hari raya Idul Adha. Nawaitul husna Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala, selepas baca salat. Kemudian jemaah sekalian yang subhanahu wa ta'ala, ya, dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri disunahkan yaitu apa? Sebelum berangkat sholat hari raya Idul Fitri itu disunahkan makan. Tapi kalau hari raya Idul Adha disunahkan makannya nanti selepas sholat. Jadi subhanahu wa ta'ala jadi seakan-akan masih puasa, makanya selepas sholat. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala disunahkan mandi sunnah, kemudian memakai baju gamis, nah, seperti ini, gamis panjang, kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian dalam subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Fiqhus Sunnah, Rasulullah itu hanya sekali sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu di masjid karena dalam keadaan hujan. Jadi kebanyakan Rasulullah itu sholat di tanah lapang. Tanah lapang bukan mesti lapangan, yang penting lapang. Tujuannya apa? Untuk syiar. Ketika di masjid luas, halaman juga luas, monggo silakan. Tapi ketika masjidnya kecil, ada tanah lapang, di tanah lapang itu lebih baik. Kenapa? Untuk syiar. Kalau di masjid ada tahiyatul masjid, kalau di lapangan tidak ada tahiyat lapangan, cukup yaitu apa? Sampai lapangan duduk ikut yaitu memandangkan takbir, tahlil, tasbih. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha bulan Dzulhijjah, ada amalan Nabi, ada amalan Rasul bagi yang mampu, baik yang menunaikan ibadah haji ataupun tidak menunaikan ibadah haji, disunahkan untuk beribadah kurban. Dan pada kesempatan ini kita akan coba sampaikan dalam kajian ini beberapa hal penting tentang yaitu apa ibadah kurban. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah mencatat ibadah kurban dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kisah penyembelihan yaitu apa? Putranya Ismail alaihissalam. Riwayat yang kedua itu dimulai sejak zaman Nabi Adam dengan kisah yaitu apa? Pembunuhan Qabil dan Habil. Dari dua riwayat ini dilihat dari segi sanad itu kuat yaitu apa? Dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus dilanjutkan syariat kurban itu pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, kemudian yaitu apa? Umat akhir zaman. Umat akhir zaman, para ulama berbeda pendapat. Madhab Imam Syafi'i, ibadah kurban itu mustahabun, sunnah muakkad bagi yang mampu. Madhab Imam Hanafi dan madhab yang lain, berkurban itu hukumnya wajib.
Jadi madhabnya orang Pakistan banyak, Pakistan, orang India, orang Bangladesh, itu kurban itu wajib. Karena madhabnya madhab Imam Hanafi. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kurban ya, dalam kajian fikih itu adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Alim ulama menjelaskan mampu di situ itu mempunyai aset senilai kadarnya nisabnya emas. Jadi jamaah sekalian yang akan Subhanahu wa Ta'ala disunahkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Yang seumur hidup sekali itu adalah ibadah haji, ibadah umrah itu seumur hidup sekali wajibnya. Ibadah kurban ini adalah setiap tahun bagi yang mampu. Nah, mampu di situ para alim ulama fikih berpendapat adalah seorang mempunyai kadar emas senilai emas, yaitu kira-kira punya aset 85 gram emas. Jadi ketika punya aset 85 gram emas itu dalam kajian fikih seorang tersebut itu mampu. Maka disunahkan bagi yang mampu untuk yaitu menunaikan ibadah kurban. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kurban dalam kajian fikih adalah menyembelih hewan tertentu. Hewannya tertentu, umurnya tertentu, jenis kelaminnya tertentu, untuk paket tertentu, waktu nyembelihnya tertentu, diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan tertentu, yaitu dalam bahasa Arab berkurban itu adalah udhiyah atau tadhiyah, menyembelih. Dalam bahasa kita itu berkurban. Kurban ini dari kata bahasa Arab qurban, yaqrabu qurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban adalah menyembelih hewan tertentu. Dalam kajian fikih itu ada 4 hewan yang sah untuk berkurban. Yang pertama itu adalah al-badanatu, yaitu sejenis unta. Jadi pertama yang sah untuk berkurban itu adalah sejenis unta atau unta dan jenisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta itu macam jenisnya. Ada unta India. Unta India ini lebih besar, Pak. Sama seperti unta Afrika yang digunakan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ada unta Arab, ada unta Amerika, ada unta punuk 1, ada unta punuk 2. Ya, nah, sekalian yang Subhanahu wa Ta'ala, unta ini jenis hewan yang kuat. Setengah bulan jalan di padang pasir, nggak makan, nggak minum, kuat. Tetapi sekali minum 2 tower. Jadi hewan yang kuat di Arab itu namanya unta. Kalau di kita ada sepeda yang paling kuat namanya ontel. Jadi unta sama ontel itu sama, bahasa Arab sama bahasa Jawa. Terus sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala, al-badanatu, unta dan jenisnya. Yang pertama, yang kedua al-baqar, sapi dan jenisnya. Sapi ini banyak, ada sapi Jawa, ada sapi Bali, ada sapi Bengkulu, ada sapi Brahma, sapi Arab, sapi Afrika. Semua jenis sapi sah untuk berkorban. Bagaimana banteng? Banteng bukan sapi, itu hewan buas. Kemudian dikiaskan dengan sapi, dengan lembu, yaitu al-jamus, kerbau. Jadi kerbau itu kias daripada yaitu apa? Lembu. Semua jenis kerbau. Ada kerbau Jawa, ini di daratan kering. Kemudian kerbau Kalimantan itu di sungai. Kemudian kerbau India itu diperas susunya. Ya, susunya banyak Pak Haji, sehari itu bisa 30 liter. Nah, itu di India. Sama sekalian yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua jenis kerbau sah untuk berkorban. Kemudian yang keempat,
Al-baqar, al-ghanam, semua jenis kambing. Jadi kambing dan jenisnya. Ada kambing Jawa, ada kambing kutub, ada kambing tertawa. Bukan tertawa. Ada kambing kacang. Ya, semua jenis kambing sah untuk berkorban. 4 jenis inilah yang sah untuk berkorban. Bahwa orang NTB punya ternak kuda. Ya, dia mau korban kuda. Bagaimana dalam kajian fikih tidak sah. Pak Prabowo punya kuda, harganya 1 ember, ya 1 ember. Korban kuda tidak sah. Agim punya kuda, harganya 1,5 ember. Korban kuda tidak sah. Yang sah untuk berkorban itu 4 jenis hewan. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis kelaminnya tertentu, yaitu jantan. Jantan. Rasulullah SWT bagaimana betina? Dalam kajian fikih tidak sah. Itu ada yang berkorban betina, itu kaul. Itu hanya pendapat. Ya, itu ada yang korban betina, itu kaul. Itu hanya salah satu kaul ulama. Seperti ada salah satu ulama berpendapat ini kurban saya dan keluarga saya dan umat saya. Kambing untuk satu keluarga. Itu kaul, itu pendapat. Dalam kajian fikih, kambing yang namanya kambing itu pakai 1 orang. Wahid. Nafarul wahid, satu orang. Nah, itu ada orang datang ke panitia bawa kambing di atas namakan satu keluarga. Satu keluarga ini ada orang 20 sampai cicitnya, Pak. Itu kaul, itu pendapat ulama. Makanya kalau kita belajar fikih, siap menerima pendapat orang. Jenis kelaminnya tertentu yaitu jantan. Kata Nabi, "Antimu dhahayakum." Hewan kurban itu menjadi kendaraan surga ketika menitih sirat. Kalau betina ini lemah, beda dengan jantan. Jadi sekali lagi di dalam kajian fikih sah untuk berkorban jenis kelaminnya adalah jantan. Kalau ada yang korban betino, itu adalah mengikuti salah satu pendapat ulama. Ataupun dalam keadaan darurat, panitia sudah nyari, orang sudah nyari sampai Lampung Timur sana, Pak. Bahkan sampai sana Sumatera Selatan tidak dapat, Pak. Ada kambing betina, uang udah siap, itu sudah hampir habis. Nah, itu namanya darurat. Tapi bisa jangan diulangi. Nah, sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, umurnya tertentu. Dalam kajian fikih sah untuk berkorban itu adalah jadaah. Dalam bahasa Arab umur 1 tahun anak hewan itu namanya Ibnu Labun. Anak umur 2 tahun itu namanya Musina. Umur 3 tahun itu namanya Khitoh. Umur 4 tahun itu namanya jadaah. Nah, hewan umur 4 tahun genap 3 tahun masuk 4 tahun itu namanya jadaah. Dengan ciri-ciri giginya ompong. Dalam bahasa kita disebut poel. Bapak-bapak yang giginya ompong berarti bapak poel. Ibu-ibu yang ompong berarti ibu poel. Yang sudah semua ompong berarti ibu bapak pun poel. Ini mohon maaf, Pak. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kajian fikih sah untuk berkorban itu ada genap 3 tahun masuk 4 tahun ke atas, namanya jadaah. Silakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian fikih ibadah korban itu pakai unta, kerbau, sapi 7 orang. Dalam riwayat yang lain khusus unta itu untuk 10 orang. Dari mana riwayatnya?
Rasulullah ngasih unta kepada Sayyidina Ali, ini unta untuk kurban saya dan keluarga saya. Rupanya keluarga Nabi ada 9, istri Nabi ada 9. Berarti Rasulullah dan istrinya 9, berarti 10. Itu salah satu riwayat. Makanya ada sebagian pendapat ulama unta untuk 10 orang. Tapi dalam kajian fikih para alim ulama menjelaskan unta sab'ata nafarin, 7 orang. Sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Nah itu ada pendapat, ada orang korban kambing, tapi untuk 1 keluarga itu kaul. Itu namanya satu pendapat ulama, kaul pendapat ulama. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kajian fikih ada beberapa hewan yang tidak sah untuk berkurban. 1 kurus. Ini mohon maaf Pak Haji, gajinya kurus itu tidak sah untuk berkurban. Kurus, tidak ada dagingnya, hanya kulit sama tulang untuk berkurban. Bagaimana? Tidak sah. Karena tujuan berkurban itu adalah yaitu daging. Sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, kurus tidak sah. Kemudian yang kedua, sakit. Sakitnya parah banget, budigen, yang punya aja nggak mau makan, apalagi orang lain, sakit. Kemudian yang berikutnya cacat, matanya buta. Tapi kalau pakai kacamata dikit-dikit nggak apa-apa loh Pak. Buta betul. Terus kalian akan Subhanahu Wa Taala, ada riwayat adimudu hayakum fa inna silati matoyakum, berkorbanlah yang gemuk, yang sehat. Ya, tidak cacat, karena itu menjadi kendaraan surga. Khawatir kalau buta nanti di surga nabrak-nabrak. Mohon maaf berarti ada lampu merah. Di Ponorogo itu banyak lampu merah itu. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak buta, kemudian tidak pincang. Dan sekalian Subhanahu Wa Taala kakinya 4, tidak panjang sebelah, kupingnya juga, mata hidungnya, bolongan hidung juga, kemudian kelopak mata juga, kemudian ekornya 1, tanduknya 2 ke atas, disunahkan warnanya putih. Jadi yang sapi hitam lemusin itu nggak sunah loh Pak. Yang sunah itu yang putih loh Pak. Mau baju sunah aja putih, makanya sapi disunahkan putih loh. Itu kalau ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, hewan kurban tadi itu sehat jasmani, tidak sakit kuku, tidak sakit mata, yang beredar di media sosial itu. Sahabat sekalian Subhanahu Wa Taala, kalau nggak kurban itu nggak ada penyakit kuku dan mata loh. Tapi kalau kurban kok banyak penyakit, nggak tahu itu. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmaninya, ya, tidak ada yang cacat, lengkap. Sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi ini untuk ibadah, ya ini untuk ibadah. Jadi sekali lagi yang sempurna, mahal nggak apa-apa tapi sempurna. Sehat jasmaninya, kemudian rohaninya pun juga sehat. Jangan sampai kambing gila, sapi gila, unta gila. Mohon maaf para alim ulama, ya, menjelaskan bahwasanya sapi yang kena penyakit gila itu di luar negeri itu nggak dimakan dagingnya, karena orang-orang Barat itu meyakini bahwasanya sapi gila, kambing gila kalau disembelih kemudian dimasak dimakan itu khawatir nanti yaitu apa, nempel sifat gilanya, nular. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapaknya ini jangan dibelikan yaitu apa, sop iga kambing, sate kambing, gulai kambing. Kambing itu punya sifat yaitu suka kawin. Makanya kalau bapak-bapak terus dibelikan iga kambing, sop kambing, buntut kambing,
Wah, itu nanti minta kawin terus, Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sering dimasakin sop ayam jagung. Ayam jagung. Ayam jagung ini punya sifat. Apa sifatnya? Suka kawin. Jadi kalau dimasakin sop kambing, sop ayam jagung, nanti minta kawin terus. Iya kalau madunya palsu, tapi kalau madu asli, iya. Sekarang Subhanahu wa Ta'ala, Bapak bawa madu, beli di pasar, beli di itu campuran, itu campur gula, campuran. Yang madu asli itu Bapak bawa bini muda. Jadi madu yang asli itu Bapak pulang bawa bini yang muda, itu madu asli. Asli ya. Ya, karena cuma beli madu TC, nah itu palsu. Aslinya manis lagi. Iya. Pahit tapi palsu. Yang asli itu bawa bini muda, nah itu baru asli. Ayo kita teruskan. Sekalian dari Subhanahu wa Ta'ala, jadi sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembelih waktunya tertentu. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, nyembelihlah. Waktu nyembelih hewan kurban itu dimulai setelah sholat hari raya Idul Adha sampai yaitu sebelum asar pagi, sebelum asar hari Tasyrik tanggal 12. Sebelum sholat Idul Adha, setelah sholat asar nyembelih hewan kurban itu bukan statusnya nyembelih hewan kurban, tapi sedekah. Seperti bapak-bapak membayar zakat fitrah itu apa? Setelah khotib naik mimbar. Nah, itu bukan zakat fitrah statusnya, tapi yaitu apa? Sedekah. Sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disunahkan bagi yang berkorban hadir dalam penyembelihan. Disunahkan tidak motong rambut, motong kuku. Sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disunahkan untuk berdoa, Allahumma taqabbal hadhil udhiyah. Hada minka wa alaika atau walaka. Taqabbal ya karim min fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Iringi takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yes. Jadi sunahnya itu adalah nyembelih itu satu kali. Ini Pak Haji Samsul ini ahlinya. Nah, kenapa kalau berkali-kali itu yaitu apa? Khawatir menyakitkan. Makanya yang nyembelih itu mohon maaf Haji yang ahlinya. Yang ahlinya bukan yang tidak ahli. Ya, karena disunahkan nyembelih itu sekali. Wes. Dengan mengucurnya darah hewan kurban, dosa-dosa orang yang berkorban diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Sebanyak rambut hewan kurban itu sebanyak dosa-dosanya diampuni oleh Allah, setinggi derajatnya ditinggikan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara daging. Selepas dikupas kulitnya, diambil dalamnya, dipisahkan tulangnya. Bagi yang berkurban dan tidak nadar mempunyai hak seperti itu. Contoh bapak kurban kambingnya besar. Setelah disembelih, dipisahkan dagingnya itu ada 12 kilo. Bapak punya hak yaitu 4 kilo. 6 kilo disedekahkan. Sekali Subhanahu wa Ta'ala itu ketika tidak nadar kurban biasa. Tapi kalau ada niat nadar, saya berkurban nadar, makanya satu suap pun nggak boleh makan, satu helai rambut pun nggak boleh ngambil, ekornya bagus untuk gantungan kunci nggak boleh, ngambil tanduknya, ngambil kakinya nggak boleh, ngambil kulitnya nggak boleh, semua disedekah. Itu kalau nadar.
Tapi kalau ibadah kurban sunnah biasa, yang berkorban mempunyai hak boleh mengambil sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dagingnya diberikan kepada orang tertentu, yaitu fuqara masakin. Bagi fuqara dan masakin statusnya haji, statusnya sedekah. Bagi yang kaya statusnya hadiah. Tapi mohon maaf, biasanya masyarakat kita itu kalau yang gratis apalagi daging itu kaya nggak miskin, Mbak. Nggak ada ceritanya kaya nggak ada, pasti ngaku miskin kabur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah, kambing akikah disedekahkan dalam keadaan masak. Tapi kalau kurban, hewan kurban, daging hewan kurban disedekahkan dalam keadaan mentah, itu syariatnya. Kecuali di LP Raja Basa, LP YB, kalau kasih mentah mau masak sama apa, Pak? Iya, dikasihkan mentah, masak sama apa? Nggak ada alat masak, terbatas. Makanya dimasak di dapur, kemudian dimakan bareng. Itu namanya kebijaksanaan, namanya darurat. Jadi sunnahnya dalam keadaan mentah. Ditambah yaitu apa? Yang lainnya ada tulang, ada anu. Dalam kajian fikih, sesuatu yang berhubungan dengan kurban tidak diperbolehkan jual. Kepalanya dijual, kakinya dijual, kulitnya dijual, jeruannya dijual, kulitnya dijual. Bagaimana dalam kajian fikih jual beli yang berhubungan dengan tadi itu tidak sah. Kenapa? Karena ini milik umat. Karena ini sudah milik umat. Milik umat itu tidak boleh dijual. Seperti ini masjid milik umat, ini wakaf. Ada genteng, ada kusen dijual. Nah, itu tidak sah itu. Nah, cara sekali akan Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat. Para alim ulama fikih berpendapat akadnya bukan jual beli, tetapi dihargakan. Sekali akan Subhanahu wa taala kepala. Kalau tidak ada yang ngambil, biasanya yang nyembelih. Tapi kalau yang nyembelih nggak mau, dihargakan. Pikil dihargakan. Kalau ada yang mau silahkan ambil. Kulit dan jeruan itu akadnya bukan saya jual, saya beli, tetapi saya hargakan. Ketika panitia itu ada yang datang tanya, Pak Haji, ini dihargakan berapa? Kami sepakat panitia kalau kulit sekian, kepala sekian, kaki sekian. Ketika sepakat akadnya dihargakan, kemudian dapatlah yaitu apa? Terkumpullah uang tunai. Uang tunai itu digunakan untuk membantu operasional. Sekalian Subhanahu wa taala untuk beli aqua, untuk beli rokok. Ini mohon maaf yang masih ngerokok, Pak. Ya, untuk beli minuman, untuk beli makan, untuk sekarang sudah canggih, Pak. Panitia kurban itu ada seragam, Pak. Panitia kurban itu ada seragam. Jadi pengurus itu tiap tahun itu ganti seragam terus. Nah, seragam terus itu, Pak. Iya. Ya, ketuanya jas lah, Pak. Jadi yang ketua kurban itu jasnya banyak, tiap tahun jas. Jadi kondangan itu mandi. Nah, monggo silahkan. Yang penting bermanfaat. Ada sisa. Dimasukin tabungan untuk sisa kas kurban. Tahun berikutnya untuk akomodasi konsumsi. Jangan semua wira-wiri beli bensin sana sini, lobby, survei dan lain sebagainya. Itu dari uang kas itu. Yang nggak boleh itu Pak Haji diam-diam masuk sini. Nah itu yang nggak boleh. Kemudian ketika penutupan panitia kurban nggak datang dia Pak Haji.
Jadi nggak ada pertanggungjawaban kepada umat, tidak ada pertanggungjawaban yaitu apa kepada Allah. Padahal itu ada pertanggungjawabannya dua, satu kepada pengurus masjid dan yang kedua besok dari kiamat yaitu apa kepada Allah. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala yang terakhir, berkorban itu tujuannya hanya satu, lillahi ta'ala, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu di dalam kitab Suratul Nasihin itu ada kisah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam belum punya anak, setiap tahun itu Nabi Ibrahim alaihissalam nyembelih sewu banyak, unta sewu, kerbau sewu, kambing sewu, sapi sewu, pokoknya sewu. Sampai malaikat itu kagum, betapa banyaknya Ibrahim yang kamu sembelih. Ibrahim langsung menjawab, malaikat, jangankan kambing, kerbau, sapi, seandainya saya diberi anak, saya diperintahkan nyembelih, saya sembelih anak itu. Itu ketika belum punya anak kan. Makanya falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Ismail menginjak usia dewasa bisa diajak berburu, nah Ibrahim mengatakan, "Nak, semalam aku bermimpi aku diperintahkan nyembelih kamu." Jadi rupanya ada alur kisahnya, asbabun nuzul. Yang ini menjadikan dasar yaitu apa? Asbab nuzul diperintahkan yaitu untuk beribadah kurban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah Ta'ala berikan keluasan kejembaran rezeki, kemampuan di hari itu, standarnya mempunyai aset yaitu apa? Kira-kira nisabnya emas 85 gram atau 85-an juta. Falam yudhi, dia enggan berkorban. Falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Dia enggan berkorban, malah dibelanjakan yang lain. Dipersilahkan memilih mati Yahudi, Nasrani dan Majusi. Bukan menjadi Yahudi, Nasrani betulan, tetapi sifatnya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Sifatuhum kasifatul Yahudi dan Nasrani, yaitu apa? Ingkar. Oleh itu jamaah sekalian akan subhanahu wa ta'ala, sebagian jamaah karena keterbatasan dan lain hal itu dibuat yaitu apa? Arisan. Monggo silakan. Itu dalam rangka untuk yaitu apa? Tadi mampu bulan sekian penutupan nambah sekian. Nah itu di sekolah-sekolah itu iuran 50.000 untuk kurban. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala itu pendidikan. Mosok 50.000 berkorban. Nah ini paling bebek. Ya bebek gelur itu. Ya cukup aja. Jadi di pesantren, di sekolah-sekolahan iuran kumpullah 21 juta atau kumpullah 20 juta atau sekian, dibelikan sapi-sapi. Ini latihan pendidikan kepada anak-anak untuk peduli. Nah, dalam kajian fikih lagi nyembelih gimana itu ketika nyembelih di atas namakan yaitu apa? Gurunya 7. Kalau sekolah wakaf bersuaan, nah gitu. Masih ada sapi guru kelas, masih ada sapi guru yang lain, masih ada sapinya office boy-nya. Terus kita melakukan subhanahu wa ta'ala seperti kita dapat bantuan sapi dari gubernur. Sapi satu dari gubernur, nggak tahu itu uangnya gubernur atau siapa saya nggak tahu. Pokoknya dari gubernur gitu, Pak Haji yang hobi. Nah itu ketika nyembelih Pak Haji itu di atas namakan siapa? Apakah Allahumma taqabbal hadhil iya, laka minka wa alaika, taqabbal ya karim min gubernur bin presiden gitu. Di atas namakan pengurus masjid Pak Haji. Nah ini apa namanya itu untungnya jadi pengurus masjid terus itu gitu Pak. Ketika dapat bantuan kurban tiap tahun bisa kurban, walaupun dia nggak kurban tiap tahun namanya dimasukkan dalam kurban. Amin Allahumma. Jadi biar sah di atas namakan yaitu apa? Pengurus masjid, di atas namakan yaitu apa? Guru.
Ini di atas namakan murid Al-Kausar. Murid Al-Kausar banyak. Mosok kurban 50.000. Sekalian yang akan subhanahu wa ta'ala, inilah penjelasan para ulama fikih. Yang terakhir kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan anugerah rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, yang pada akhirnya kita bisa sama-sama juga menunaikan ibadah kurban, bisa berbagi kepada sesama sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Baik, Rasulullah SAW waktu sudah menunjukkan sekian materi ini yang dapat disampaikan sampai menunggu datangnya waktu Isra. Pada bagian kedua ada diskusi, ada dialog, mungkin ada yang ditambah atau disampaikan yang masih berkenaan dengan materi, di luar materi yang masih berkisah kejadian amalan masalah dan akhlak, untuk mengawali mengambil sunnah dan barokahnya. Kesempatan di sebelah kanan, silakan disampaikan Pak Cimo. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sudah diuraikan ibadah, khususnya ibadah haji dan ibadah kurban, ya, kepada kita semua. Mudah-mudahan materi dapat terserap dengan baik. Namun demikian, andai kata ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kita mulai dari sebelah kanan. Satu terpilih 3 orang. Persilakan Pak, terkait dengan materi ibadah haji atau umrah. Pak Haji, Pak RT ya, Ibu yang maju tadi itu nggak ya? Pak Budi 1, kemudian Pak Ustaz 2, 3 Pak Asrul. Silakan Pak. Pak Budi dulu Pak. Ya, yang untuk pertama walaupun di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon ditegas kembali pengertian mampu, kategori mampu untuk berkurban itu seperti apa? Tadi kan saya lihat kita bersama di sana berada emas. Kalau hanya emas mungkin berapa juta. Kalau sementara yang hartanya ini bagaimana? Misalnya rumahnya aja sudah 1, mobilnya 2, tapi nggak pernah kurban gitu loh. Atau kan kurban dari saya tahu sebenarnya hukumnya saya lihat tadi wajib kayaknya atau sunnah muakkad. Namun diperjelas lagi lebih detail lagi mengingat harta itu baju emas yang menjadi orang yang sekarang, depositonya, belum kontrakannya. Nah itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya bergeser sebelah kanan Pak Budi, Pak Haji Alfi, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dari kelompok korban, ada yang mampu berkorban diserahkan ke pemerintah, misalnya musola. Tetapi yang berkorban tidak menyerahkan uang pelaksanaan. Bagaimana kalau hukumnya diambilkan dari kas? Yang kedua, pembentukan berkorban ini adalah panitia. Panitia ini dibentuk musola. Tapi lagi ada ini sebenarnya korban ini membentuk panitia sendiri. Karena menghadapi orang kita tadi, mereka yang berkorban bertujuh menjadikan panitia diri sendiri, diangkat sendiri, dilaksanakan sendiri, berjamaah betul-betul. Kemana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut ke sebelah kiri, ke kanan Pak Alfi, Pak Asrul Haji. Terima kasih Pak. Pertanyaan kami, panitia punya tanggung jawab Nah, jamaah
satuan untuk sapi kan 7. Nah, maka di daftar sampai hari ini terdaftar contoh konkret nih Pak di sini sudah 38 orang. Jadi 35 sapi 35. Nah, yang 3 ada yang 2 terakhir itu akhirnya panitia hanya mampu kambing. Nah, ini beda nggak korban sapi dengan korban kambing? Ini mengenai korban. Yang kedua, mohon maaf ini agak hal lain sepele tapi bagaimana ya? Rasanya baik juga kita tertipkan, kita samakan, yaitu bersalaman sesudah sholat. Itu sesudah sholat bermacam ragam cara kita berdoa atau berzikir, tapi yang pada umumnya itu membaca apa itu Astagfirullahaladzim, Alhamdulillah sampai Allahumma salam itu. Nah, sementara sebagai jemaah ingin berdoa itu tentu namanya berdoa ingin bersuka, ingin memusatkan perhatian. Kawan sebelah minta salaman. Persalaman ini juga baik, silaturahmi untuk sesama. Nah, ini bagaimana? Untuk menseragamkannya boleh tidak? Kita bersalaman itu sesudah selesailah doa pendek ya, zikir pendek bersama itu Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itulah hendaknya kita bersalaman. Tidak kawan sedang mau usul berdoa mengatakan karena bersalaman, tidak disambut, ya namanya saudara sesama menjaga hukum baik. Ada dasarnya nggak untuk mensamakan waktunya? Jadi kita bersalaman sesudah zikir pendek itulah. Memang semasa COVID kemarin dilarang, sekarang sudah boleh ya. Sehingga ini bakalnya sekali lagi mohon maaf, ini halnya kayak sepele, mungkin tidak ada aturan hukum yang bagus barangkali, tapi kebijaksanaan barangkali bisa disamakan. Itu terima kasih wassalamualaikum. Terima kasih Pak Haji. Mungkin sebelum saya serahkan kepada Pak Ustaz, saya sedikit tanya. Ya, ini ada minta penjelasan ibadah toharoh apa ini? Pak Ustaz, saya cari apa makna daripada ibadah toharoh itu? Ya, terima kasih. Saya kembali kepada Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Menarik. Saya sekalian menjawab Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak ada punya pendapat, ini pendapat saya tidak ada, mempunyai persediaan makan 3 hari minimal atau 7 hari atau 10 hari itu sudah dikatakan mampu, tidak boleh muntah. Itu kata saya tidak ada. Jadi orang punya persediaan untuk 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, 7 hari ke depan itu dikatakan mampu, kata Sayyidina Ali, tidak diperbolehkan minta. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, dalam kajian fikih, maka dalam saat falam yudhil, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, kejembaran rezeki, dia enggan berkorban, falam yudhil falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Silakan mati milih Yahudi dan Nasrani. Para alim ulama fikih berpendapat mampu. Di sini yaitu apa? Minimal dia punya aset. Minimal dia punya aset harta yaitu apa? 85 gram senilai nisabnya emas. Tadi dikatakan itu mobil sudah lunas, bukan mobil titipan. Itu mobil sudah lunas, rumah sudah lunas, itu ada di bank syariah. Jadi sekalian menjaga Subhanahu wa taala dalam kajian fikih itu melebihi daripada kadar mata. Kadang orang-orang itu apa? Menilai dirinya sendiri, wah saya ini belum kayaknya.
Supaya apa? Supaya tidak kena hukum, yaitu apa? Berkorban. Seperti ibu-ibu punya emas 1 on, dia nggak wajib zakat, pakai semua. Punya emas 1 on, emas 1 kilo, itu kalau disimpan setahun wajib zakat. Tapi kalau dipakai kondangan ini, pakai ini, kondangan itu pakai ini, bagas raya pakai ini, Gedung Golkar pakai ini, kan akhirnya nggak wajib zakat. Nah, itu namanya ibu mengelak itu nggak boleh. Nah, seperti itu jauh sekali subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita seperti itu, masa ini kan belum wajib zakat. Nah, mohon maaf, dalam kajian fikih mampu di situ adalah minimal punya aset, yaitu apa? Nisabnya emas. Nah, nilai sendiri Pak Haji, saya nggak enak kalau nilai ini. Yang pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala, panitia kurban kita ini sudah tertib Pak Haji. Ya, panitia kurban kita ini sudah tertib. 7 orang 3 juta. Yang dibelikan sapi itu adalah 20 juta. 1 jutanya ini untuk yaitu apa? Operasional. Ataupun 3 juta nambah 100.000, berarti 700.000 itu untuk operasional. Ini kadang-kadang, ini mohon maaf ini kadang-kadang ada yang berkorban serahkan kepada panitia, tapi apa nggak ngasih duit, suruh nyembeliin panitia, plastiknya panitia, ya Allah, ya ngasih makan panitia, suruh panitia, rokoknya juga panitia, taruhnya juga panitia. Ini cuma ngasih yaitu apa? Uang yaitu apa? 3 juta atau uang 21 juta. Sahabat sekalian yang subhanahu wa ta'ala, mohon maaf Bapak-bapak, komunikasi dengan yang baik, dengan yang tadi ashabul kurban tadi, yang 7 orang tadi itu, ataupun keluarga A, keluarga B itu, supaya tidak terjadi yaitu miskomunikasi. Ini kan masalah akomodasi ini. Itu siapa nanti yang mau ngasih itu? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ini nggak ngasih uang akomodasi. Sekali Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya panitia itu dibentuk oleh masjid. Akhirnya apa? Panitia bisik-bisik sama Pak Ketua. Pak Ketua menyetujui, ngasih memo lah ke bendahara, kan gitu. Bendahara narik dari BRI, atau narik dari bank. Sekali Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah administrasinya seperti itu, ya monggo silakan. Dalam arti yaitu apa? Yang punya wilayah dulu Pak Ketua, kemudian yaitu apa? Bendahara. Jangan sampai langsung lobby ke bendahara. Bendahara nggak punya wewenang. Nah, bagaimana yang menjadi pertanyaan? Bagaimana kurban ini juga umat? Kita mengelola keuangan masjid juga umat. Yang penting untuk umat. Yang nggak boleh itu Pak Ketua mengeluarkan disposisi, mengeluarkan uang kepada bendahara untuk pribadi. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau untuk keperluan yaitu umat untuk berkorban, tapi hendaknya yaitu apa? Yang berkorban itu hendaknya yaitu apa? Disertai dengan uang akomodasi supaya tidak mengganggu keuangan masjid. Tapi kalau memang yang kurban tidak ngasih uang akomodasi, kemudian kas masjidnya banyak, sepakat, ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu sama bundel. Ini setuju, ini enggak disetujui. Rahmat Allah nggak diturunkan. Makanya wasawirhum fil amr, suatu masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Setelah musyawarah nggak ada musyawarah kecil-kecilan. Kalau musyawarah kecil-kecilan, rahmat Allah nggak diturunkan. Ketika sudah diputuskan oleh Pak Ketua, udah sami'na wa ata'na. Kemudian di dalam kajian fikih, berkorban itu diutamakan 1 unta. Kita ini Pak Haji kalau korban unta, iya naik pesawatnya ini mahal. Belum buat paspornya, buat visanya Pak Haji. Subhanahu wa ta'ala, kita
bijaksana yaitu apa? Sapi sama sama kambing. Kalau di Mekah sana, Pakistan sana ini diutamakan memang unta, kalau mampu unta. Tapi kalau nggak mampu, kerbau, sapi, baru kambing. Nah, yang menjadi pertanyaan, kelompok A penuhi, B penuhi, C penuhi. Nah, ini kelompok 5 tadi, baru 3 orang, kurang 4 orang untuk menggenapi. Genap-genap, akhirnya apa? Panitia dari 3 orang itu dibelikan yaitu apa? Kambing. Bagaimana? Niat kurbannya sudah sah. Wih, saya kok kambing? Padahal saya kepengen sapi. Kan gitu. Bapak-bapak jangan berkecil hati yang 3 orang ini. Oleh panitia itu dibelikan dibelikan kambing. Itu niat kurbannya sudah sah. Nggak usah cemburu, pahala kurban sudah sah, hanya bentuknya kambing sama sapi aja. Gitu Pak Nasrul. Jadi yang 3 orang itu nanti jangan berkecil hati, walaupun toh dibelikan apa namanya itu kambing, tapi niat kurbannya sudah terpenuhi. Amin Allahumma amin. Kasih Pak. Kemudian yang berikutnya ini masalah sholat ini Pak. Dalam kajian fikih, bersalaman selepas sholat itu bid'ah. Wih, bid'ah masih masuk neraka itu. Ya, bid'ah yang baik. Dalam kitab Qawaidul Islam, Syekh Abdus Salam beliau menjelaskan bahwasanya hukum bersalaman selepas sholat itu hukumnya mubah. Mubah itu nggak dilarang, nggak disuruh. Karena zaman Nabi nggak ada. Ini sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi hukumnya boleh. Salaman selepas sholat itu bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi nggak ada. Bid'ah lagi. Nggak ada zaman Nabi. Tetapi ini boleh. Boleh. Karena apa? Salaman tidak merugikan. Kecuali lepas sholat langsung jotos-jotosan. Nah itu nggak boleh. Wong salam, siapa yang salaman dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Nah, dalam kajian fikih salaman itu hukumnya boleh. Boleh itu nggak dilarang, nggak disuruh. Kalau mau silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena zaman Nabi nggak ada. Nah, masyarakat kita ini punya hukum yang tidak ditulis, namanya norma. Norma, bukan norma Yulia, bukan norma. Norma itu aturan-aturan yang tidak tertulis di masjid itu. Masjid A selepas salam, Alhamdulillah langsung salaman, ada apa aja. Masjid B, laqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sallallahu. Ada yang sampai yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha bi husnil khatimah sallallahu alaihi. Nah, setiap masjid itu punya norma al-adatu muhakkamah. Hukum yang tidak tertulis. Nah, sekali Subhanahu wa taala kembali kepada kebiasaan jamaah masing-masing. Saya yakin masjid A, masjid B itu punya kebiasaan jamaah masing-masing. Ada yang lepas sholat langsung monggo. Ada yang setelah sami'na wa ata'na monggo. Ada yang doa selesai monggo. Enggak juga enggak apa-apa. Yang mengurangi kehusuan itu Pak Haji ketika kita sedang sholat, sedang wudu, sedang doa, ini disodor-sodorin Pak Haji. Lah ini yang namanya mengganggu kehusuan. Makanya monggo kembali kepada kebiasaan masing-masing. Jangan sampai sedang usuk doa ya disenggol-senggol. Sekali Subhanahu wa taala yang terakhir, kalau kita belajar fikih itu pertama yang kita pelajari adalah toharo. Apa itu toharo? Bersuci Pak Haji. Ada namanya Muhammad Tohir. Tohir itu artinya suci hatinya. At-tahuru satrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Toharo itu dalam kajian fikih adalah mengkaji tata cara bersuci yang benar, dimulai daripada air.
cara berwudu, cara sholat. Nah, ini namanya toharo Pak Haji. Makanya Pak Haji ketika belajar fikih kemanapun pasti yang paling pertama sekali pelajari adalah toharo. Kenapa? Toharo itu adalah tata cara bersuci. Alat untuk bersuci itu adalah air. Kalau nggak air yaitu debu, yaitu apa? Tayamum. Makanya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menghadap Allah harus suci dohirnya daripada najis, dan yang kedua suci batinnya daripada penyakit-penyakit. Terima kasih Pak. Cukup Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, demikian materi yang kita terima dari Pak Haji Maulana Faizin. Mudah-mudahan materi ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kemudian kita